Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Engkaulah yang berkuasa, haleluya, atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kekuatan, kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin.
Amin. Haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin. Haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaiblah namamu. Haleluya. Nama yang beri mana Yesus namanya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juru selamatku. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami. Kami lapar haus dengan firman-Mu. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampuni semua dosa kilapku Bapa. Padahal tidak berkenan, bersihkan kami. Roh Kudus akan tuntun hidup kami, supaya hidup kami layak kepada Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini, tanggal 28 Juni tahun 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua, keluarga Bapak, Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Karena kita dicinta oleh Tuhan Yesus. Selalu berkata diberkati Tuhan, dicinta, disayang sama Tuhan. Karena dalam Yesaya 43 ayat 4 bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh itu mari kita mau makin hari mau cinta Tuhan, mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sapanya Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Kita minta dipimpin Roh Kudus Saudara. Sebab tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah, dunia kehidupan kita akan hancur, hanyut oleh indahnya dunia yang penuh dengan tipu muslihat ini. Oleh itu kita mau minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya kita senantiasa berjaga dan berdoa, hidup taat kepada firman Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus, Roh Penghibur akan mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita tidak salah langkah, tapi mengajar dan mengingatkan kita untuk kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Jadi kalau ada tindakan kita yang salah, Roh Kudus nanti bicara sama kita. Roh Kudus akan ingatkan kita, ayo jangan salah jalan. Seperti dalam Kisah Rasul, saudara ya, saya mau baca ya. Tertulis pada waktu Rasul Paulus mau pelayanan, saudara ya. Itu tertulis, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 16, bentar saya mau baca. Bahwa betul ada namanya Roh Yesus. Haleluya. Roh Yesus itu Roh Kudus. Ini Kisah Rasul 16 ayat 7 dikatakan. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini bukti nyata bahwa kita diminta dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah, Roh Bapa, sama itu semua. Ya, itu semua menjadi satu karena Tuhan itu punya Roh Kudus. Kalau kita punya roh, sama. Tapi roh kita ini bukan Roh Kudus, saudara. Roh kita roh daging masih. Ya. Oleh itu minta dipimpin Roh Kudus, Roh Yesus akan menuntun hidup kita supaya kita tidak salah langkah, tapi melangkah di dalam jalannya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Setiap pagi ini kita mau baca firman Tuhan di Perjanjian Lama, 1 Tawari pasal 12 ayat 1 sampai 22. Puji Tuhan. Saya mau baca 1 Tawari pasal 12 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Abieser kepala dan Yoas anak-anak semua orang Gibeah, Yesil dan Pelet, anak-anak Asmawet, Beraka dan Yehu orang Anatot,
Yesmaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang, Yirmia, Yesiel, Yohanan, dan Yosabat orang Gedra, Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefaca orang Harufi, Elkana, Yesia, Asril, Yoeser, dan Yasobam orang-orang Korah, Yoelah, Sebaya, dan anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Eser kepala Obaja, orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yirmia orang kelima, Atai orang keenam, Elial orang ketujuh, Yohanan orang ke-8, Elisabab orang ke-9, Yirmia orang ke-10, Mahabanai orang ke-11. Mereka inilah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Amin. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manase ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama dengan orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi, katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita yang menyeberang memihak kepada tuan Saul. Pada perjalanannya ke Siklak, sebagian dari suku Manase, Adna, Yosabab, Yediael, Mikael, Yosabab, Elihu, dan Siltai, kepala-kepala pasukan 1000 suku manusia, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka itu semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Ayat 22 yang terakhir. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 1 Tawari pasal 12 ayat 1 sampai 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta Tuhan Yesus, yang setia dan taat, semua diberkati dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan suatu hari kelak kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, keselamatan, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Kita iman ini. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta dan taat. Ini penting Bapak, saya tidak pernah bosan. Senantiasa saya katakan berkali-kali sampai Yesus datang, sampai kita berjumpa dengan Yesus. Mari kita mau setia. Mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya kita lihat sini. Ada 3 hal saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak. Selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Yang pertama, mari kita mau satu tim di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Daud ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan selalu menyertai. Karena tulis saudara, dalam 1 Tawari 11 ayat 9 dikatakan demikian. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertai. Nah ini, kalau kita bersama dengan orang disertai Tuhan, itu berarti kita satu tim saudara. Yaitu satu tim dengan orang kudusnya Tuhan. Kenapa? Karena Daud itu begitu cinta Tuhan. Daud itu selalu mengadakan persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Contoh di firman Tuhan di dalam 1 Tawari 11 ayat 3.
dikatakan, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja di Israel seperti yang difirmankan. Jadi artinya Daud bersama timnya semua itu bersama-sama mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita satu tim bersama dengan orang takut akan Tuhan, bersama hamba Tuhan seperti Bapak Ibu satu tim bareng saya. Karena saya begitu cinta Tuhan, saya memberikan firman Tuhan, dan Bapak satu tim dengan setia mendengar firman Tuhan. Mari kita menjadi satu, karena ini masuk di dalam laskar Kristus. Seperti dalam Yudas pasal 1 ayat 14, itu nanti Yesus akan bersama orang kudus. Satu tim, saudara. Coba nih, Yudas pasal 1. Ini penting, supaya kita menjadi, kalau bisa orang kudus, menjadi kita kudus. Karena kalau kita menjadi satu tim dengan orang berdosa, menjadi orang berdosa ya. Tapi kita menjadi orang kudusnya Tuhan, harus satu tim di dalam bala tentara Allah. Coba nanti ada ayatnya tuh. Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Tuhan datang dengan timnya, yaitu orang kudus Tuhan. Waktu yang pertama, mari kita menjadi satu tim bersama orang cinta Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua satu tim, satu keluarga Allah. Kita menjadi satu keluarga Allah, disusun menjadi satu bangunan yang berkenan kepada Tuhan. Terus yang kedua, kalau kita lihat Daud ini, hidupnya senantiasa mau andalkan Tuhan, saudara. Kalau andalkan Tuhan, maka senantiasa, coba di sini, di ayat 18, lalu roh menguasai Amasai. Jadi artinya bersama dia itu dikatakan, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Karena apa? Karena Daud ada roh Tuhan. Maka yang kedua, mari kita penuhi dengan roh Tuhan. Seperti contoh dalam roh Tuhan ini tertulislah 1 Samuel pada waktu berjumpa dengan Raja Saul. Itu Saul tidak disertai roh Tuhan, tapi Daud disertai Tuhan. Roh Tuhan bersama Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi yang kedua, mari kita minta biar roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Yang pertama, kita menjadi satu tim, satu keluarga Allah bersama hamba-hamba Tuhan. Hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kedua, minta kita dipimpin di kuasa Roh Kudus. Yang kedua, mari kita dipimpin Roh Kudus. Seperti dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan 25. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita dipimpin Roh Kudus. Seperti di ayat 18. Lalu roh menguasai Amasai. Karena untuk bicara kepada Daud, kami dibagimu, hai Daud, sebab yang menolong engkau ya Allahmu. Jadi artinya, kita minta hidup kita. Hidup ini penuh peperangan. Daud hidupnya penuh dengan peperangan. Hidup ini sama, tidak terlepas dari peperangan. Tapi kalau kita menjadi satu tim yang pertama, bersama orang kudus. Dan kedua, roh Tuhan akan menyertai kita. Maka ketiga, ada penyertaan Tuhan, saudara. Kalau penyertaan Tuhan, lihat ini. Ayat 22. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar. Seperti bala tentara Allah. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus bersama kita. Asal kita ada di dalam satu keluarga Allah. Satu tim bersama orang kudus Tuhan. Mari. Seperti Bapak aktif dalam pelayanan. Setia dalam apapun juga menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Dan kedua, kita minta dipimpin Roh Kudus. Dan kalau kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan bersama orang kudusnya Tuhan. Dan kedua, kita selalu dipimpin Roh Kudus. Maka ketiga, ada bala tentara Allah akan menyertai kita. Sebab hidup penuh dengan peperangan, tapi jangan takut. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Kalau kita minta, Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada
haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalanmu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah namamu, amin, haleluya. Beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Roh Kudus bersama kita, kita tampil lebih dari pemenang, amin. Rom 8:37, kita akan tampil lebih pemenang, lebih dari pemenang. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas dan andalkan Tuhan. Mari Roh Kudus akan menuntun hidup kita, dan kita bersama barisan orang kudus Tuhan. Dan 3, janji Tuhan, bala tentara Allah akan senantiasa menyertai kita sampai suatu hari kelak kita masuk ke surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.